Bismillah. Assalamualaikum. Kita mulai. Kita mulai ya. Oke. Bapak sudah berpulang. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita diperjumpakan kembali dalam aktivitas yang insya Allah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak sekali di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang utamaannya dan juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita bersama Tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-37. Ayat berikutnya yang kita bahas adalah ayat ke-87 dari surat Al-Baqarah. Oke, seperti biasa, ada yang mau baca? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala qad ataina Musal kitabah wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa qaffayna min ba'dihi Bir rusul. wa ataina Isa ibn Maryam bayyinati wa ayyadnahu biruhil Kudus, pendek biruhil kudus. wa ayyadnahu biruhil kudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum wa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Oke. Sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kitab Taurat kepada Musa dan kami menyusulkan semuanya rasul-rasul. Kami juga telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam kebenaran, serta kami perbuat dia dengan Roh Kudus. Mengapa setiap rasul datang kepada membawa suatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagiannya kamu dustakan dan sebagiannya kamu bunuh. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul." Jadi sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah kami berikan kepada Musa itu kitab, yaitu kitab Taurat. Kemudian kami sertakan setelah Nabi Musa itu rasul-rasul yang lain. Jadi disusul setelah Nabi Musa ini rasul-rasul yang lain. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus.
dan juga kami berikan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada Isa ibnu Maryam yaitu bukti-bukti kebenaran, dan kami kuatkan Nabi Isa itu dengan Ruh Al-Qudus. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Mengapa setiap kali Rasul datang kepadamu membawa kebenaran, membawa pelajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsumu, kamu menyombongkan diri. Maka sebagian Rasul itu kamu dustakan, dan sebagian yang lainnya kamu bunuh. Kita baca tafsiran Ibnu Katsir mengenai ayat ini. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat ini, semoga Allah merahmati beliau, yan'atu tabaraka wa ta'ala Bani Israil bil utuwi wal inad wal mukhalafah wal istikbar alal anbiya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Bani Israil atau kaum Yahudi dengan pembangkangan mereka, dan juga senangnya mereka menyelisihi para nabi dan rasul, dan juga mereka menyombongkan diri di hadapan para nabi dan rasul. Wa annahum innama yattabi'una ahwa'ahum, dan sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu. Fadzakara ta'ala annahu ata Musa al-kitab wa huwa at-Taurah faharrafuha wa baddaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah telah menganugerahkan atau memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, tapi kemudian isi kitab Taurat itu dirubah oleh mereka, oleh Bani Israil ini atau kaum Yahudi ini, dan mengganti isinya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa khalafu awamiraha wa awwaluha, dan mereka menyelisihi perintah-perintah yang ada di dalamnya, dan mereka banyak mentakwil isi kandungan Taurat itu disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Waliyadzubillah. Wa arsala ar-rusul wan nabiyina min ba'dihi alladzina yahkumuna bi syari'atihi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus setelah Nabi Musa ini rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, yang mana mereka semua berhukum dengan syariatnya Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa itu ada nabi-nabi yang lain. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Zulkifli, Yahya, Ilyasa, sampai kemudian nanti Nabi Isa. Kama qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk, ada cahaya. Yang dengan kitab Taurat ini para nabi memutuskan perkara, yaitu mereka para nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memutuskan perkara-perkara, menetapkan hukum-hukum untuk orang-orang Yahudi. War-rabbaniyuna wal ahbaru bimastufidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Dan juga demikian dilanjutkan kemudian oleh para rabbani, para ahli ilmu di antara mereka, kemudian para ahli ibadah di antara mereka. Oleh karena mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjaga dan melestarikan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab Taurat, dan mereka menjadi saksi atas itu. Walihada qala wa qaffayna, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ini, wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kami susulkan setelah Nabi Musa itu rasul-rasul yang lain. Qala As-Suddi an Abi Malik atba'na, makna qaffayna yaitu atba'na. Maknanya kami susulkan atau kami ikutkan setelah Musa itu rasul-rasul yang lain. Wa qala ghairuhu ardafna,
Ya, sama maknanya. Wal kullu qarib. Jadi maknanya berdekatan. Kami susulkan, ya, kami eh, apa namanya? Kami gantikan setelah Nabi Musa rasul-rasul yang lain. Kama qala ta'ala summa arsalna rusulana tatra. Sebagaimana firman Allah SWT juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 44. Kemudian kami utus, ya, rasul-rasul secara bergantian. Ya. Tatra, secara bergantian, silih berganti. Hatta khatama anbiya Bani Israil bi Isa bin Maryam. Sampai Allah Subhanahu wa taala tutup, ya, nabi-nabi dan rasul-rasul untuk Bani Israil itu dengan Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi hampir seluruh nabi itu semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Bani Israil dan dari kalangan mereka. Ya, dari kalangan mereka dan untuk mereka. Sampai terakhir Nabi Isa alaihi salam. Faja'a bi mukhalafati at-Taurah fi ba'dil ahkam. Nah, Nabi Isa ini kemudian membawa syariat baru, ya, karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa kitab yang baru, yaitu kitab Injil. Jadi Nabi Isa datang dengan membawa sesuatu yang baru, ya, yang berbeda dengan Taurat. Fi ba'di al-ahkam, yaitu di sebagian hukum-hukumnya. Jadi ada hukum-hukum yang ada di Taurat itu terhapus, ya, oleh syariat Nabi Isa yang ada di dalam Injil. Walihada atahullahu minal bayyinat. Karena itu Allah SWT kemudian memberikan, ya, tanda-tanda kebenaran kepada Nabi Isa, wahiyya al-mu'jizat, yaitu mu'jizat. Qala Ibnu Abbas min ihya'i al-mauta. Ibnu Abbas kemudian mengatakan di antara mu'jizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah menghidupkan orang mati. Masya Allah. Ya, ini tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa khalqihi minatin ka hayati tayri fayanfuhu fiha fatakunu tayran biidznillah. Nah, kemudian mukjizat yang lainnya yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa membuat burung dari tanah liat. Ya. Kemudian ditiup oleh Nabi Isa, tiba-tiba burung itu hidup menjadi burung beneran. Masya Allah, menjadi burung yang nyata, yang asli, terbang. Tentu ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ibra'ihi al-asqam, dan juga Nabi Isa bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ya, bahkan orang yang buta dari lahir bisa disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa ikhbarihi bil ghuyub, dan juga Nabi Isa bisa mengetahui beberapa perkara gaib, ya, mengabarkan sesuatu yang gaib. Misalkan Nabi Isa bisa mengabarkan apa yang ada di rumah kita, ya, hidangan makanan yang ada di rumah kita dan apa yang kita simpan itu bisa diketahui oleh Nabi Isa. Ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan biasanya mukjizat itu Allah berikan kepada Nabi dan kepada para Nabi dan para Rasulnya itu sesuai dengan keadaan dan kondisi zamannya. Ya, seperti Nabi Musa diberikan mukjizat, tongkatnya bisa menjadi ular, kemudian tongkatnya bisa membelah lautan, ya. Karena pada zaman Nabi Musa itu banyak orang-orang itu hidupnya berdampingan dengan para penyihir, ya. Sehingga mereka kagum dengan para penyihir. Kemudian Nabi Isa, di zaman Nabi Isa, keadaan kaum dan penduduknya, mereka berbangga-bangga dengan pengobatan. Maka Allah SWT menguatkan Nabi Isa dengan mujizat-mujizat yang berkaitan dengan kedokteran. Ya. Subhanallah. Ini diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mujizat kepada para nabi dan para rasulnya sesuai dengan keadaan dan kondisi zamannya. Wa ta'yidihi biruhi al-qudus, dan juga Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Isa dengan Ruh Al-Qudus, wa huwa Jibril alaihissalam. Nah, Ruh Al-Qudus itu yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ma yadulluhum ala sidqihi fima ja'ahum bihi. Nah, yang menunjukkan tentang kejujuran, ya, Nabi Isa alaihissalam di dalam Injil yang dia bawa kepada Bani Israel. Fastadda taghlibu Bani Israil lahu wa hasaduhum wa inaduhum li mukhalafati at-Taurat fil ba'd. Tetapi Bani Israel, ya, sangat keras, ya,
kedustaan mereka terhadap Nabi Isa, dan mereka merasa iri dengki kepada Nabi Isa, dan juga pembangkangan mereka semakin keras, ya, karena mereka mendapati Nabi Isa ini membawa sesuatu yang baru yang menyelisihi Taurat. Ya, padahal sebelumnya mereka juga menyelisihi Taurat. Ya, banyak isi-isi Taurat yang mereka langgar, ya, yang tidak mereka indahkan. Kemudian datang Nabi Rasul yang baru, ya, Nabi Isa alaihissalam membawa Injil. Nah, mereka kemudian berdalih, ini tidak sesuai dengan apa yang ada di Taurat. Subhanallah, inilah karakter Bani Israel atau kaum Yahudi. Jadi hobinya mereka ngeyel, mengelak, dan mangkir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman, ikhbaran an Isa, mengabarkan tentang Nabi Isa, wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima 'alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum. Al Imran ayat 50. Nabi Isa di dalam surat Al Imran ayat 50 mengabarkan kepada Bani Israel, ya, bahwa di antaranya aku diutus itu adalah untuk menghalalkan apa yang diharamkan atas kalian. Subhanallah. Jadi ada beberapa perkara atau sebagian perkara yang dahulunya diharamkan atas Bani Israel, kemudian Nabi Isa datang menghapus hukum tersebut, dan apa yang dahulu diharamkan menjadi halal. Subhanallah. Tapi kita tidak membahas detail apa perkara itu, ya. Tapi intinya Nabi Isa, ya, di antara hikmah diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hikmah dan tugasnya adalah menghapus beberapa hukum yang ada di Taurat. Jadi apa yang dulu haram kemudian dihalalkan. Wajitukum bi ayatin min rabbikum, dan aku datang kepada kalian dengan membawa tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian. Fakanat Banu Israel tu'amilu al-anbiya alaihimussalam aswa al-mu'amalah. Allahu Akbar. Tetapi Bani Israel, ya, mereka malah mempergauli para nabi dengan pergaulan yang sangat buruk sekali. Jadi merespon kehadiran para nabi itu dengan sangat buruk sekali. Wal'iyadzubillah. Bagaimana respon mereka terhadap para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka? Fafariqan yukadzibuna. Jadi mereka dustakan para nabi, para rasul itu. Wa fariqan yaqtuluna, dan ada di antara para nabi, para rasul itu yang mereka bunuh. Subhanallah. Ini luar biasa, mereka ini sangat berani sekali, ya. Tidak hanya mendustakan tetapi juga membunuh para nabi dan para rasul. Wa ma dzaka illa li annahum kanu ya'tunahum bil umur al mukhalafa li ahwa'ihim wa ara'ihim wa bi ilzamihim bi ahkami Taurat allati qad tasarrafu fi mukhalafatiha. Yang demikian karena mereka, ya, para nabi dan para rasul datang membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan opini-opini mereka, pendapat-pendapat mereka, ya, prinsip hidup mereka. Jadi mereka menyangka bahwa mereka berpegang teguh kepada Taurat, padahal sejatinya mereka sudah menyelisihi Taurat itu sendiri. Kemudian datang para nabi, para rasul setelah itu untuk membenarkan, ya, untuk meluruskan, tetapi mereka malah mendustakan para nabi dan para rasul. Bahkan tidak sedikit di antara para nabi dan para rasul mereka bunuh. Wal'iyadzubillah. Jadi apa yang mereka anggap ini tidak cocok untuk hawa nafsu mereka, ya, tidak sependapat dengan pendapat mereka, maka mereka bunuh, ya, mereka dustakan, mereka bunuh para nabi dan rasul. Wal'iyadzubillah. Falihadza kana yashqu dzalika 'alaihim. Ya. Jadi ketika para nabi, para rasul membawa sesuatu yang menyelisihi hawa nafsu mereka, maka itu terasa berat untuk mereka. Mereka tidak mau menerimanya meskipun, ya, sebetulnya mereka tahu bahwa itu adalah kebenaran, dan mereka tahu bahwa para nabi, para rasul yang membawa mukjizat-mukjizat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukti bahwa mereka adalah para nabi dan para rasul. Tetapi pokoknya kalau ini menyelisihi hawa nafsu, kita dustakan, kita bunuh. Nah itu, ya, prinsip mereka, kaum Yahudi Bani Israel ini. Walihada qala ta'ala, afakullama ja'akum rasul. Oleh karena itu di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afakullama ja'akum rasul. Apakah setiap kali datang, ya, seorang rasul, datang kepada kalian, datang seorang nabi, datang seorang rasul, apakah setiap kali datang
Rasul kepada kalian bima la tahwa anfusukum, ya, membawa sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian menyombongkan diri. Nah, dan sombong itu definisinya telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada seseorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna fulan yuhibbu an takuna na'lahu hasanatan wasaubuhu hasanan. Ya Rasulullah, sesungguhnya ada nih saudara kita si fulan, dia ini senang banget kalau pakai sendal itu sendalnya yang bagus, yang bermerek. Pakaiannya pakaian yang bagus, yang mahal, yang mewah. Nah, maksudnya orang ini, ya, ingin bertanya kepada Nabi, apakah ini termasuk kesombongan? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Jadi it's okay, no problem. Seseorang ketika dikaruniai rezeki oleh Allah, dia boleh menggunakan rezeki itu, ya, membeli sesuatu yang bisa dia gunakan, sendal, pakaian, kendaraan, atau apa. Yang penting dia dapat rezeki itu dengan cara yang halal, kemudian dia gunakan memang untuk menampakkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan ayyara asaroha. Jadi Allah itu sangat senang dan cinta kepada seorang hamba ketika diberikan nikmat, ya, diberikan rezeki, kemudian dia gunakan, ya, menampakkan nikmat Allah itu, ya, dengan dengan membeli sesuatu yang kemudian itu nampak di hadapan mata manusia. Ini tidak mengapa, sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi nikmat Allah maka ekspresikanlah dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah, meyakini nikmat itu datangnya dari Allah dan digunakan, ya, untuk menambah ketaatan dan kemuliaan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala, nambah ketaatan kepada Allah dan menampakkan kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim juga perlu menampakkan dirinya itu indah, ya, menampakkan dirinya itu wibawa dengan pakaian, dengan sendal yang mahal, pakaian yang mahal, ini tidak mengapa, ya. Boleh-boleh saja. Tapi tentu diiringi juga dengan sifat dermawan, rajin berbagi ini. Jangan sampai kemudian kita menampakkan kemewahan tetapi tangan kita malah pelit, tidak mau berbagi kepada orang lain. Nah, ini namanya kemewahan kita menyakiti orang-orang miskin. Tapi kalau kemewahan kita dibarengi dengan sikap atau sifat dermawan kita, maka ini Masya Allah bagus. Makanya di sini Nabi mengucapkan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan mencintai keindahan. Jadi it's okay, no problem seseorang tampil indah, tampil ganteng, tampil rampih, ya, Masya Allah. Ini tidak mengapa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menampakkan kemuliaan agama Islam, ya. Jangan sampai kita punya rezeki banyak malah pakaiannya yang dipakai seolah-olah kita menampakkan diri kita miskin, ya. Ini tidak boleh, sebagaimana diungkapkan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, bahwasanya haram hukumnya ketika menjelaskan hadis yang tadi bahwa Allah itu cinta kalau memberi nikmat kepada seorang hamba melihat bekas-bekas nikmat itu. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan hadis ini bahwasanya haram hukumnya bagi seseorang yang diberi kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian menampilkan kemiskinan, ya, dengan tampilannya. Nah, tidak boleh. Ya. Sehingga orang-orang mengira dia miskin. Waliyadzubillah. Ini tidak boleh. Nah, kemudian kata Nabi SAW yang dimaksud dengan sombong itu batorul haq wa gomtun nas. Nah, ini, ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu, ya. Jadi kapan kita menolak kebenaran berarti kita sombong. Dan kapan kita merendahkan orang lain, merendahkan manusia berarti kita sombong. Waliyadzubillah. Jadi jangan sampai ada dua barometer ini pada diri kita. Ya, dua indikasi ini jangan sampai ada pada kita. Kalau ada maka kita menjadi orang yang sombong seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Al-kibru batorul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita, ya, menjadi orang yang terjangkiti penyakit sombong. Karena kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibr.
Tidak masuk surga siapapun orang yang ada seberat biji zarah, sekecil biji zarah, kecil sekali. Kalau ada seberat itu kesombongan pada hatinya, dia haram masuk surga. Waliyadzubillah. Jadi ini sangat bahaya, ya, kesombongan ini. Jadi kalau datang kebenaran kepada kita, maka kita terima dengan lapang dada. Alhamdulillah. Ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita hidup di kehidupan dunia ini ya, merendahkan orang lain, merendahkan manusia. Jangan sampai. Justru kita menjadi manusia yang tawadhu, ya, yang rendah hati. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagiannya kalian dustakan dan sebagiannya kalian bunuh. Allah Akbar. Kita lanjutkan. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil, ya ini kemudian menjelaskan tentang Ruh Al-Qudus. Ya. Karena ada beberapa yang memaknai Ruhul Qudus ini bukan Jibril. Tetapi di sini ya kita bacakan semuanya ya. Tapi nanti yang dikuatkan di sini adalah bahwa yang dimaksud Ruh Al-Qudus di ayat ini adalah Jibril. Wa dalil ala anna Ruhul Qudus wa Jibril kama nasu alaihi Ibnu Mas'ud fi tafsir hadhil ayat wa tabahu ala dzalik Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ya menafsirkan Ruhul Qudus di ayat ini adalah Jibril dan juga diikuti oleh ulama-ulama yang lain dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihir ruhul amin. Ya, malaikat Jibril disebut oleh Allah Ar-Ruh Al-Amin. Ya. Yang membawa Al-Qur'an itu adalah Ruh Al-Amin. Itu malaikat Jibril Al-Amin, malaikat yang dipercaya. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Ya, menyampaikan ke dalam hatimu, kepada hatimu agar engkau menjadi orang yang beri peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian juga Imam Bukhari meriwayatkan ya dari Urwah dari Aisyah, anna Rasulullah SAW wada'a li Hasan ibn Sabit minbaran. Bahwasanya Nabi SAW itu menyediakan untuk Hasan bin Sabit mimbar fil masjid, di masjid. Fakana yunafihu an Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, Allahumma ayyid Hasan bi ruhil qudus kama nafaha an nabiyyi. Jadi Hasan bin Sabit ini seorang sahabat yang ahli syair ya. Jadi menjadi pembela Nabi SAW. Kalau Nabi diejek oleh orang-orang kafir Quraisy dengan syair-syair, maka Hasan bin Sabit membalas dengan syair-syair yang lain ya. Jadi Hasan bin Sabit ini dikenal sebagai penyairnya Rasulullah SAW dan pernah didoakan oleh Rasulullah SAW, ya Allah kuatkanlah Hasan ibn Sabit dengan Ruh Al-Qudus. Maksudnya adalah dengan Jibril alaihissalam. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda kepada Hasan, uhjuhum, ya balaslah ya ejekan syair mereka itu dengan syairmu. Wa Jibrilu ma'ak. Nah, Jibril itu bersamamu. Masya Allah. Ini merupakan kabar gembira ya. Jadi Hasan bin Sabit ini dibersamai oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, Inna ruhul qudus nafakha fi ru'i. Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Ya, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW ya dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ibnu Hibban, sesungguhnya Ruh Al-Qudus ya membisikkan sesuatu ke dalam jiwaku. Subhanallah. Maksudnya Ruh Al-Qudus di sini siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Jadi malaikat Jibril ya mewahyukan sesuatu, mengilhamkan sesuatu pada diriku. Inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sesungguhnya suatu jiwa tidak akan mati sampai dia sempurna mendapatkan rizkinya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa selagi kita masih hidup di dunia ini, berarti masih ada jatah rizki untuk kita. Karena Nabi di sini mengabarkan bahwa tidak ada satu jiwa yang akan mati sampai sempurna jatah rizkinya itu Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Ya. Jadi ini harus menjadi penyemangat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa ketika nyawa masih di kandung badan, kehidupan masih hadir ya, pada diri kita,
maka ini tanda bahwasanya jatah rezeki kita itu masih ada di dunia ini. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa putus asa, ya, merasa gelisah, gundah. Ya, karena betapa banyak di antara kita manusia di zaman sekarang ini merasa resah, gundah, gelisah, ya, terkait dengan rezeki. Padahal kata Nabi, kita ini tidak akan mati sampai kita mendapatkan jatah rezeki dengan sempurna. Kemudian kata Nabi SAW, tidak hanya mengabarkan hal itu, ya. Fattakullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan ya, perindahlah di dalam mengais rezeki. Masya Allah. Jadi bertakwa kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang halal. Subhanallah. Karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih hidup rezeki itu pasti ada. Kemudian rambu-rambunya diterangkan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tempuhlah, carilah rezeki itu, dapatkanlah rezeki itu dengan cara yang halal. Masya Allah. Nah, di sini Ruh Al-Qudus maksudnya adalah Jibril. Kemudian ya, Ibnu Jarir menyebutkan dari Yunus ibn Abad Al-A'la, kemudian Ibnu Wahab, kemudian Ibnu Zaid, firman Allah SWT, wa ayyadnahu biruhi al-qudus. Qala berkata, ayyadallahu Isa bil injil ruhan kama ja'alal Qur'an ruhan. Kemudian ada yang mengartikan, ya, Ruh Al-Qudus itu maksudnya adalah Injil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an juga dengan ruh. Ya, kilahuma ruhun minallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, Asy-Syura ayat 52. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepadamu ruh, ya, dari perintah kami. Nah, ruh di sini adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kalimat ruh. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya asupan gizi, nutrisi untuk ruh kita adalah Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala membahasakan Al-Qur'an dengan ruh. Ini menunjukkan ada kaitan yang sangat kuat sekali antara Al-Qur'an dengan ruh yang ada di dalam jasad kita ini. Ya. Makanya kalau seseorang hanya memberikan asupan gizi, nutrisi kepada jasadnya saja, kepada tubuhnya saja, sedangkan ruhnya diabaikan, dia tidak berikan nutrisi dan gizi, maka ya, sebaik apapun nutrisi gizi untuk tubuh, maka itu tidak bisa mewakili ketenangan, kedamaian, ya, yang ada pada ruhnya. Karena makanan ruh itu, ya, nutrisi dan gizi ruh adalah Al-Qur'an. Oleh karena Allah menyebutkan Al-Qur'an itu sebagai ruh, menunjukkan adanya keterikatan, keterkaitan antara Al-Qur'an dan ruh ini. Jadi hubungannya sangat sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita, ya, menyiksa ruh yang ada pada jasad kita ini dengan kita jauh dari Al-Qur'an. Sebagaimana kita perhatian terhadap tubuh kita, ya, dengan memakan makanan yang bergizi, memakan makanan, mengkonsumsi, ya, yang bernutrisi, demikian juga ruh kita perhatikan bahwa di dalam jasad kita ini ada ruh yang juga butuh nutrisi dan gizi. Maka nutrisi gizinya adalah Al-Qur'an dan ilmu agama, ya. Kita lanjutkan, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Summa qala Ibnu Jarir, ya, warruh fi hadzal mawdi' Jibril an Allah azza wa jalla akhbaru annahu ayyada Isa bihi kama akhbara fi qoulihi id qala Allah ya Isa ibn Maryam uzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika id ayyatuka bi ruhil qudus. Nah, kemudian Ibnu Jarir menyebutkan bahwa yang benar sebetulnya makna Ruh Al-Qudus di sini adalah malaikat Jibril alaihi salam, bukan Injil, ya. Bukan Injil. Adapun di ayat yang tadi Asy-Syura, ruh di sana maknanya memang Al-Qur'an. Tetapi di ayat Al-Baqarah 87 ini Ruh Al-Qudus di sini bukan maknanya Injil, tetapi maknanya adalah malaikat Jibril. Karena Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Maidah 110, ya, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa ibnu Maryam, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepadamu dan juga kepada kedua orang tua, kepada ibumu, ya, yaitu
Maryam alaihissalam. Subhanallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an memerintahkan baik para nabi, para rasul dan juga orang-orang yang beriman dan juga kepada umat manusia agar mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau ingat tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan akan menjadi motivasi. Dia akan terdorong untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya diberi kesehatan, alhamdulillah saya punya rumah, alhamdulillah saya punya kendaraan, alhamdulillah saya punya pekerjaan, alhamdulillah saya punya orang tua, masih punya orang tua, alhamdulillah saya punya anak, alhamdulillah saya punya tetangga, alhamdulillah saya punya. Jadi seseorang ketika dia mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka akan terdorong dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Ingatlah ketika aku menguatkan engkau dengan Ruh Al-Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tukalimun nas fil mahdi. Engkau berbicara kepada manusia ketika engkau masih bayi. Ya, wa id alam tukal kitab wal hikmah wa Taurat wal Injil, dan juga aku ajarkan kepada engkau kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Nah, di sini Allah menyebutkan Ruh Al-Qudus, kemudian Allah sebutkan juga Injil. Nah, ini artinya Ruh Kudus itu bukan maknanya Injil, tetapi maknanya adalah malaikat Jibril. Ya, karena pengulangan qaul la makna lahu Allahu a'azzu ayu khatiba ibadahu bima la yufiduhum. Karena kalau misalkan ini maknanya Ruh Kudus di sini Injil, kemudian di sini Injil juga disebutkan, berarti Injil dua kali disebutkan. Maka ini tidak ada faedah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, ya. Tidak mungkin mengajak bicara hambanya atau berbicara kepada hambanya dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Tidak mungkin. Ya. Maka Ruh Kudus di sini maknanya adalah Jibril. Kemudian juga ada yang memaknai Ruh Al-Qudus itu Bismillahil Azam, yaitu nama Allah yang agung. Alladzi kana yuhyi al-mauta bidzikrihi, yang mana Nabi Isa ketika menyebut nama Allah yang agung itu, Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Kemudian juga ada yang mengatakan Ruh Al-Qudus itu adalah Ruh Isa itu sendiri. Ya. Tapi yang benar Ruh Kudus itu maknanya adalah Jibril. Ya. Qala Zamakhsyari fi qoulihi fariqan kadzabtum fariqan taqtulun innama lam yaqul wa fariqan qataltum. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan sebagian kalian bunuh. Jadi Allah tidak menyebutkan dengan qataltum, ya. Qataltum itu fi'il madi. Tapi di sini menyebutkan taqtulun dengan fi'il mudhari. Sedang dan akan terjadi. Ini menunjukkan li'annahu arada bidzalik wasfahum fi al-mustaqbal. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sekaligus ayat ini menjadi isyarat bahwasanya nanti Bani Israil ini, kaum Yahudi ini, ya, akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar, ya. Li'annahum hawalu qatla an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisummi wasihri. Ya. Jadi sifat para kaum Yahudi ini, ya, sifat kaum Yahudi atau Bani Israil ini yaitu senangnya membunuh para nabi dan para rasul. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir mereka bunuh, yaitu dengan racun dan juga dengan sihir. Seperti yang kita sampaikan, ya, pernah waktu itu, bahwa Nabi SAW mendapat hadiah daging kambing yang sudah diracuni, kemudian dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang ikut makan langsung mati, tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung mati. Ya. Tapi kemudian virus tersebut, racun tersebut membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun-tahun berikutnya jatuh sakit hingga kemudian wafat, meninggal dunia. Dan juga Nabi SAW pernah disihir, ya. Di antara sebab turun surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu adalah Nabi SAW disihir, ya, oleh orang Yahudi juga. Subhanallah. Ya. Jadi Nabi SAW pernah dibuat linglung, ya. Setiap pagi selalu mandi junub, mandi wajib. Karena Nabi, ya, disihir seolah-olah Nabi berbuat layaknya suami istri, ya, berbuat berjima dengan istrinya, padahal tidak. Jadi setiap pagi mandi, selalu Nabi SAW selalu mandi. Sampai kemudian akhirnya
Nabi SAW diberi kabar bahwa Nabi disihir, dan disihirnya itu dengan rambutnya. Jadi ada pelayan Nabi SAW itu ternyata dia ini mata-mata orang Yahudi, mengambil rambut Nabi kemudian dijadikan sebagai buhul sihir dan dicemplungkan ke dalam sumur. Kemudian diketahui, ya, diambil buhul sihir itu kemudian dihancurkan, dan kemudian Nabi SAW ya mendapatkan surat An-Nas dan Al-Falaq ini ya, untuk dibaca sebagai perlindungan dari gangguan sihir. Ya, dibaca sebagai agenda zikir pagi, sore, kemudian sebelum tidur, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke dalam kepada sekujur tubuh. Ya. Jadi Nabi SAW saja, ya, seorang yang mulia, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu terkena efek-efek sihir. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad, yang tentu kekuatan kita, ya, imannya tidak sekuat iman Nabi SAW, kemuliaan kita tidak semulia Nabi SAW, maka tentu kita sangat besar potensi kita terkena dampak sihir. Tetapi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan mengamalkan apa yang telah Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk diamalkan. Dengan itu mudah-mudahan kita terlindung, ya, keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, orang tua kita, dan semua orang-orang yang kita sayangi terlindung dari sihir ini. Karena kita tidak tahu ya di kehidupan dunia ini siapa yang benci kepada kita, siapa yang dengki kepada kita. Khawatirnya mereka kemudian tanpa kita ketahui menyerang kita dengan sihir ini. Ya, waliyadzubillah. Kita lanjut saja ini ya. Sebentar lagi insyaallah. Oke, kemudian ayat terakhir ya, 88. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, silahkan, ada yang mau baca? Ya udah saja. Oke, Mas Salman, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu qulubuna gulfun bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Berhenti saja. Oke, good. Mereka berkata, nanti kami tertutup. Tidak, Allah telah mengalahkan mereka itu karena keinginan mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna gulf. Dan ada yang membaca wa qalu qulubuna guluf. Nanti maknanya berbeda, nanti kita baca tafsirannya. Bal la'anahumullah bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, kata Allah SWT. Bahkan Allah melaknat mereka karena keingkaran mereka. Maka sedikit sekali ya di antara mereka itu yang beriman. Atau sama sekali di antara mereka tidak ada yang beriman. Nah, kita baca tafsirannya. Wa qalu qulubuna gulf, kata Ibnu Abbas, fi akinnatin. Jadi hati kami itu betul-betul tertutup, ya, terkunci. Gulf. Kemudian Ibnu Abbas juga memaknai yang lainnya la tafqah. Jadi hati kita itu tidak bisa paham. Hati kita betul-betul terkunci, ya, tertutup dan tidak bisa paham terhadap apa yang kalian sampaikan. Maksudnya kepada para nabi dan para rasul yang datang kepada mereka. Kemudian juga mana yang lainnya, Mujahid, ya, guluf alaiha gishawa. Jadi ada penutup di hati mereka. Ada penghalang di hati mereka. Kemudian kata As-Suddi, gilafun wa huwa al-ghita. Gilaf, penutup. Jadi hati mereka tertutupi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Fussilat juga, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi. Dan mereka berkata, hati kami terkunci, tertutup, ya,
terhalangi sehingga tidak bisa memahami, tidak bisa menerima apa yang kalian dakwahkan kepada kami. Subhanallah. Nah, ini susah ya. Orang kalau sudah hatinya seperti ini, mau dinasihati, disampaikan kebenaran, nah ini bahaya. Jadi hatinya betul-betul sudah sakit ya. Sudah tertutup, betul-betul tertutup. Jadi ibaratnya cahaya hidayah itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya karena hati mereka sudah terkunci, tertutup. Ya, tidak membuka, menerima cahaya hidayah itu. Padahal ya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu sejatinya sebetulnya setiap hari menyapa kita. Ya. Namun ketika hati kita tertutup, maka hidayah itu tidak bisa kita sambut. Waliyadzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari hati yang keras, dari hati yang terkunci, dari hati yang tertutup, yang tidak bisa menyambut, menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sejatinya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari menyapa kita. Kemudian ya, Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam menafsirkan gulf qala yaqulu qalbi fi ghilafin fala yakhlus ilahi ma taqul. Jadi hatiku ini ada penutupnya, tertutup, terkunci. Sehingga apa yang kau katakan itu, apa yang kau nasihatkan itu, apa yang kau dakwahkan itu tidak masuk ke dalam hatiku. Subhanallah. Ya. Jadi susah orang kalau sudah seperti ini keadaannya. Kemudian yang berikutnya, Hudzaifah berkata, al-qulub arba'ah. Hati itu ya ada 4. Fadzakara minha, kemudian disebutkan di antaranya ya jenis hati wa qalbun aglaf magdubun alaihi, yaitu hati yang terkunci, yang tertutup, yang ini adalah hati yang dibenci, yang dimurkai ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzaka qalbul kafir ya. Nah, itulah hati orang kafir. Waliyadzubillah. Ya. Dan di antara penyebab ya, hati itu tertutup di antaranya adalah dosa. Makanya Nabi SAW menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah SWT, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ya ada ron di hati mereka oleh sebab dosa yang mereka lakukan. Kata Nabi SAW, ron itu adalah bintik-bintik hitam yang Allah Subhanahu wa taala timpakan ke dalam hati ya, orang yang berdosa. Jadi siapa yang berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Jadi akan diberikan bintik hitam di hatinya. Kalau dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka akan terhapus bintik-bintik hitam itu. Tetapi kalau dia terus-menerus berbuat dosa, maksiat, ya, tenggelam dalam kesalahan, maka akan terus bintik-bintik hitam itu semakin banyak, akhirnya menutupi hatinya. Maka itulah kata Nabi SAW, ron, ya, menggelapkan hatinya. Waliyadzubillah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ya, hati mereka telah tertutup, tergelapi ya, oleh sebab perbuatan dosa yang mereka lakukan. Waliyadzubillah. Maka kita hindari ya perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun misalkan ya karena kita manusia ya, tidak bisa seterusnya kita istiqomah di atas kebaikan, di atas kesolihan. Ya, ada masa-masa di mana kita jatuh, ada masa-masa di mana kita keliru, khilaf dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa langsung istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesali perbuatan dosa itu. Terus ya, sesali perbuatan dosa itu. Imam Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh seseorang. Dia berkata, wahai Imam Hasan Al-Basri, tidakkah kita ini lancang? Ya, kita berbuat dosa, kemudian istighfar, bertaubat, tahu-tahu kita berdosa lagi. Tidakkah kita ini lancang kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Imam Hasan Al-Basri apa? Mengatakan kepada orang ini, janganlah setan menjerumuskan engkau ya, ke dalam 2 kebinasaan. Yang pertama, binasa karena kamu jatuh pada dosa. Yang kedua, binasa karena engkau tidak istighfar dan taubat. Maka teruskanlah ya. Pokoknya kapan engkau jatuh pada dosa dan maksiat, langsung bertaubat dan beristighfar. Terus seperti itu.
sampai Allah Subhanahu wa taala menutup usiamu di atas ya kebaikan. Husnul khotimah. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita kemudian ya merasa sudah banyak dosa ini dan itu, kemudian tidak mau beristighfar bertaubat. Tidak, justru Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu rahmat dan taubatnya untuk siapapun hamba-hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak dan sebesar apapun dosanya, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya tersebut. Kemudian ya, makna yang lainnya kita langsung saja ya. Wa ala hadzal ma'na ja'at qira'atu badil ansar fi ma haqa Ibnu Jarir qalu qulubuna guluf. Ya, Ibnu Jarir menyebutkan bahwasanya ada yang membacanya wa qalu qulubuna gulf bidomi al-lam dengan lamnya didomahkan. Kalau tadi disukunkan ya, kalau ini domahkan ay jam'u gilaf. Guluf itu guluf jam'u gilaf, bentuk jamaknya dari gilaf. Ay awiyah, yaitu wadah. Bimana annahum idda'u anna qulubahum mamlu'atun bi ilmin la yahtajuna ma'ahu ila ilmin akhar. Allahu akbar. Nah, ini bentuk kesombongan mereka ya. Jadi mereka menyangka bahwa hati mereka itu ya layaknya seperti wadah yang sudah terisi penuh. Ya, jadi hati mereka itu sudah penuh dengan ilmu, tidak butuh lagi ya mendengarkan ilmu dari para nabi dan para rasul. Allahu akbar. Ini kesombongan yang nyata ya. Nah, ini terjadi betapa banyak ya orang-orang yang merasa dirinya itu di atas ilmu sehingga dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah jelas dalilnya dari Al-Quran dan sudah jelas dalilnya sahih ya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi karena mereka merasa di atas ilmu, ya, hati mereka terpenuhi dengan ilmu, tidak mau menerima. Ini seperti karakter Bani Israil waliyadzubillah. Mereka menyangka bahwa hati mereka ini sudah dipenuhi dengan ilmu sehingga tidak butuh kepada ilmu yang lain ya, dari para nabi, para rasul itu. Makanya mereka menyombongkan diri di hadapan para nabi dan rasul waliyadzubillah. Kama kanu yamununa bi ilmin at-Taurah. Bi ilmi at-Taurah. Sebagaimana mereka merasa mereka telah menguasai at-Taurat, ya, telah mengilmui isi Taurat. Tetapi kemudian dibalas telak oleh Allah Subhanahu wa taala, bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Tidak, tapi Allah justru melaknat mereka oleh sebab keingkaran mereka dan sedikit sekali di antara mereka itu yang beriman. Ay laisal amru kama idda'u bal qulubuhum mal'unah. Ya. Bukan seperti apa yang mereka sangkakan. Justru hati mereka adalah hati yang terlaknat. Ya, matbu'un 'alaiha, hati yang terkunci, yang tertutup. Waliyadzubillah. Sebagaimana juga dalam surat An-Nisa, wa qaulihim qulubuna gulf. Perkataan mereka, hati kita ini sudah terkunci, sudah tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bahkan Allah telah mengunci hati mereka oleh sebab kekafiran mereka, maka tidak beriman kecuali sedikit saja. Kemudian ya, di sini terakhir ya Bapak Ibu saudara-saudariku dimulakan Allah Subhanahu wa taala, makna fala yu'minuna illa qalila atau fala qalilan ma yu'minun. Sebagian mengartikan qalilum ma yu'minu minhum, sedikit yang beriman di antara mereka. Nah, ini ada yang mengartikan seperti ini ayat ini ya. Kemudian ada yang mengatakan faqalilun imanuhum, iman mereka itu sedikit sekali. Bimakna annahum yu'minuna bima ja'ahum bihi Musa min amril ma'ad wa sawab wal iqab walakinnahu imanun la yanfa'uhum. Jadi maknanya adalah mereka mengimani, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Musa ya. Tetapi sebagiannya saja. Mereka beriman dengan adanya akhirat, adanya pahala, adanya siksa, tetapi keimanan itu tidak bermanfaat untuk mereka. Li'annahu magmurun bima kafaru bihi minalladzi ja'ahum bihi Muhammad SAW. Karena keimanan mereka terhadap hal itu ya tidak bermanfaat sama sekali karena keingkaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Kemudian sebagian lagi memaknai bahwa innahum kanu ghairu mu'minina bi syai'in. Enggak, justru mereka ini sama sekali tidak beriman. Tidak ada yang beriman di antara mereka. Innama qala faqalilan ma yu'minun hum bil jami' kafirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa mereka semua ini
Ya, menurut sebagian ahli tafsir maknanya adalah bahwa mereka semua ini adalah kafir, tidak beriman sama sekali. Jadi ungkapan faqalila ma yu'minun, sedikit sekali di antara mereka yang beriman, sebetulnya ini hanyalah ungkapan untuk menyebutkan bahwa sebetulnya sama sekali tidak ada yang beriman dari mereka. Seperti perkataan orang Arab, qalla ma ra'aitu misla hadza qat. Turidu ma ra'aitu misla hadza qat. Sedikit sekali aku melihat yang seperti ini. Nah, maksudnya adalah orang Arab kalau menyebutkan kalimat ini, maksudnya ma ra'aitu misla hadza qat. Maksudnya aku tidak melihat ini sama sekali. Sebagaimana juga perkataan Arab, orang Arab yang lainnya, man zana bi ardin qallama tumbit, aila tumbitu syai'an. Ya, siapa yang berbuat dosa ya di suatu tanah dengan berzina waliyadzubillah, maka tanah tersebut sedikit sekali bisa menumbuhkan. Maksudnya adalah tumbitu syai'an. Maksudnya tidak akan menumbuhkan sesuatu apapun. Masyaallah, ini adalah makna yang disebutkan oleh beberapa ulama tafsir bahwa faqalilan ma yu'minun, ada yang maknai sedikit sekali di antara mereka yang beriman, dan ada yang mengartikan maksudnya Allah SWT menyindir bahwa sama sekali di antara mereka tidak ada yang beriman. Allah Akbar. Ya, inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas ya pada kesempatan yang mulia ini ya, surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 88. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan bahas pada malam hari ini bermanfaat untuk kita ya, menambahkan keimanan kita dan juga menambah eh, semangat kita untuk terus mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga membuahkan amalan-amalan yang mendatangkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Demikian barakallahu fikum jami'an. Seperti biasa sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan. Tafadhol, silakan. Tanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau